Kadang kita merasa sangat bersemangat, kadang kita merasa sangat down. Itu adalah hal yang sangat manusiawi. Ada suatu hal yang perlu kita sadari bahwa ternyata kita sering dipengaruhi oleh kata orang lain. Nah, pada saat ada orang yang mengatakan bahwa kita ini baik, kita ini pintar, kita ini sukses, kita ini pemurah gitu ya, murah senyum, keren dan lain sebagainya, tanpa kita sadari hati kita merasa senang karena kita merasakan dan menerima apa yang orang lain katakan. Nah, sebaliknya juga begitu. Pada saat orang itu bilang kita jahat, jelek, gagal, bodoh, miskin dan lain sebagainya, itu membuat kita merasa tidak nyaman, merasa kita down, merasa kita tidak percaya diri akhirnya ya. Nah, ini adalah peristiwa-peristiwa yang sebenarnya sangat manusiawi. Namun apabila kita mampu belajar ke dalam diri kita, mendengarkan kata hati kita, tentu hal-hal semacam ini tidak akan terlalu banyak mempengaruhi kita. Ya, berpengaruh tapi tidak terlalu banyak ya. Begitu juga pada saat kita bingung untuk menentukan pilihan ya. Apakah saya harus bekerja di bidang A, di bidang B, apakah saya harus memilih si A atau si B. Nah, di situ muncul suatu pertimbangan-pertimbangan yang kadang kita cari dari orang lain. Nah, tentu saja keputusan akhirnya akan dibuat oleh hati kita sendiri. Nah, ternyata begitu ya, pada saat kita masih terombang-ambing ya, artinya kita belum menemukan atau mendengar kata hati kita, 1000 orang pun begitu ya, saya bilang 1000 orang pun memuji kita ya, kemudian ada satu orang yang menghina kita, bisa jadi kita malah sakit hati karena kita mendengar hinaan orang itu. Terlebih kalau orang yang menghina adalah orang-orang dekat kita. Nah, artinya ada suatu kondisi di mana kita benar-benar tergantung dari kata orang. Ya, ada orang bilang kita baik, kita senang, tidak baik, kita tidak nyaman ya. Nah, akhirnya pada saat kita terombang-ambing seperti inilah kita sebenarnya tidak sedang menjadi diri kita. Kita terlalu banyak memikirkan identitas kita yang dibuat oleh orang lain. Ya, bagaimana orang menilai kita, bagaimana orang menganggap kita, itu menjadi identitas. Kita meletakkan identitas diri kita pada orang lain. Kita tidak mencoba untuk mencari apakah identitas kita ada di dalam hati kita. Ya, ada satu orang yang sangat kuat pengaruhnya pada diri kita ya. Meskipun 1000 orang menghina, meskipun 1000 orang memuji, itu ya, menyukai kita ya. Ada satu orang yang akan mengalahkan 1000 orang ataupun mungkin lebih ya, atau mungkin jutaan orang, ketika satu orang ini bisa benar-benar menghargai Anda, yaitu siapa? Diri kita sendiri. Jadi pada saat kita bisa menemukan rasa berharga ya, berkontemplasi ya, kalau dalam teknik meditatif ya, kita hening, kemudian lihat ke dalam diri kita, dengarkan suara kita dari dalam sampai kita menemukan diri, sampai kita menyadari betapa berharganya kita ya. Jadi kalau kita tubuh aja ya, kan kita ini bukan hanya tubuh fisik, tubuh aja, tubuh kita ini tidak hanya terbuat dari tanah ya. Coba aja Anda ambil tanah gitu, ambil air, campur, isiin udara ya, bakar, jadi apa? Apa jadi orang? Tidak ya, artinya kita lebih dari itu. Kita tidak hanya terbuat dari tanah, air ya, atau tulang, belulang. Ini kan semua akan jadi tanah. Gas jadi gas, kemudian panas tubuh kita dari api ya. Ada ruang-ruang hampa dalam diri kita. Artinya kita jauh lebih dari itu. Ya, ada energi yang jauh lebih hebat yang merupakan diri kita. Kalau kita sadari, bertemu dengan itu dalam diri kita, maka kita tidak akan lagi terombang-ambing oleh perasaan berharga karena sesuatu ya. Nah, seperti yang orang bilang bahwa jika saya begini, jika kamu begitu, maka kamu baru dihargai, jika kamu baik, jika kamu dan lain sebagainya. Itu artinya kita benar-benar masih melekat pada identitas yang dicantumkan orang lain pada kita. Nah, kita hanya perlu menemukan diri kita, merasakan betapa berharganya diri kita. Hidup saja begini tanpa baju sekalipun ya, tanpa ngapa-ngapain sekalipun. Saat kita sadar diri kita, kan tidak mungkin tidak ngapa-ngapain ya, karena semua orang pasti punya manfaat dalam dirinya. Tinggal dilatih, kemudian disebarkan, maka dia akan menemukan rasa berharga dalam dirinya ya. Sekali lagi, mari kita belajar bersama-sama menemukan rasa berharga ya. Pada saat kita belum menemukan rasa berharga, bagaimana kita mau melayani orang lain, bagaimana kita bekerja ya. Jadi perlu kita mengenal dulu diri kita sampai kita menemukan apa yang ada, baru kita akan dengan nyaman karena kita merasa layak di dalamnya ya. Saat kita merasa tidak layak, kita akan merasa tidak percaya diri, kemudian tidak nyaman untuk berkarya, untuk sharing begitu, malu karena merasa diri tidak layak ya.
siapa saya begitu ya. Bukan sombong di sini ya, tapi kita benar-benar menghargai apa yang ada yang Tuhan berikan pada kita, sehingga kita bisa membaginya ke lebih banyak orang. Ya, semoga ini tidak terkesan menggurui. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.